Ayo teman-teman dukung channel Junior Anthony, silakan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Junior Anthony. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Junior Anthony. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pinter asuransi, pinter komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pinter asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pinter komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton. Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Junior Anthony. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai perjalanan hidup saya di Prudential. Izinnya Bapak Ibu untuk sharing-sharing. Saya join Prudential tahun 2008 bulan Oktober. Waktu itu usia saya baru 19 tahun ya. Dan masih fresh-freshnya, masih seger-seger, baru tamat SMA. Kelebihan orang yang tamat SMA yaitu seger ya. Kelemahannya banyak, nggak ada relasi, nggak ada pengalaman ya, apalagi saya tipe pemalu. Berkat bisnis Prudential saya baru bisa berubah menjadi lebih baik. Prudential memiliki sebuah sistem dan di dalamnya orang-orang yang sudah terbukti berhasil yang mendidik, mengedukasi kita. Mungkin sampai sekarang ada yang positif, ada yang negatif, ada pro, ada kontra mengenai asuransi. Yang kontra ataupun maaf yang masih pesimis mungkin punya pengalaman yang kecewa ataupun yang buruk. Tapi di sini saya berharap Bapak Ibu yang kontra dengan asuransi silakan hubungin ke kami biar kami pelajari apa masalah yang Bapak Ibu alami. Kalau bisa kami bantu, kami pasti bantu. Ya. Lalu untuk orang yang optimis, positif ada nggak? Banyak. Saya join 2008 bulan Oktober. 2009 saya memiliki satu orang klien. Dia sudah kena kanker payudara dan preminya sudah dibayar oleh Prudential hingga tahun ini pun dia nggak bayar. Maksudnya dia sudah bebas premi. Prudential bayarin. Ya, Prudential punya satu produk ataupun istilahnya riders yang bisa membebaskan premi nasabah jika nasabah terkena salah satu dari kondisi kritis yang tertera dalam polis. Dan orangnya sampai detik ini masih hidup, masih ada. Ya, jadi apalagi sampai sekarang saya sudah di atas 10 tahun ya. Sekarang usia saya 31, berarti sudah 11 tahun saya di Prudential. Nasabah yang terbantu itu jauh lebih banyak lagi. Logika kita pakai bahwa mau bisnis itu mau jangka panjang atau jangka pendek. Kalau mau bisnis jangka panjang kita harus benar-benar menjaga nasabah dengan baik. Kalau hanya sekedar tipu-tipu doang, tidak akan bisa bertahan lama. Maksud saya, supaya nasabah-nasabah yang kecewa bisa cari ke agen-agen yang benar-benar. Ada ya agen-agen yang tidak baik. Di dalam hidup kita selalu ada dua sisi. Ya, sisi baik dan sisi tidak baik. Jadi kita tetap fokus pada sisi yang baik. Yang tidak baik kita jadi pembelajaran pengalaman. Ya. Lanjut lagi, berkat sistem Prudential dan berkat izin Tuhan, tentunya juga ada ikhtiar dari saya, upaya dalam bekerja dan support dari masyarakat. Ya. Saya berhasil meraih penghasilan 10 juta pertama di usia 20 tahun. Bagaimana bagi teman-teman yang mungkin merasa, Pak, saya tidak disupport masyarakat? Ya, saya sekarang ngomong support karena memang disupport, tapi dulu tidak. Lebih cocoknya dulu belum, bukan dulu tidak. Kenapa? Kadang orang mau masuk dengan kita, dia juga lihat kita ini bisa nggak bertahan lama. Usia sudah bisa meraih penghasilan 10 juta, itu adalah sebuah kebanggaan ya. Dan ini saya backup menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Terima kasih juga pada Prudential ya, memberikan kesempatan dan memberikan kebebasan kita berinovasi, berkreatif, tentunya tetap
dalam hal yang positif dan baik ya. Oke, saya tampilkan ini penghasilan saya 11 juta ya, 11 juta lebih ya. Ini adalah reward yang diberikan Prudential ke saya, dan waktu itu saya pertama kali naik pesawat Bapak Ibu ya, naik pesawat Garuda. Dan waktu itu saya benar-benar nggak tahu pesawat Garuda itu adalah pesawat yang terbaik di Indonesia. Saya nggak tahu waktu itu. Saya tahunya naik Happy, gitu aja. Dan di samping itu adalah abang saya sampai detik ini juga di industri asuransi, ya juga di asuransi. Dan kita tahu bahwa banyak yang masih nggak percaya pada asuransi, tapi saya sama abang masih betah sampai detik ini, sudah di atas 10 tahun, ya. Ini adalah penghargaan ya yang diberikan oleh company di usia 20 ya. Muka saya 20 tahun seperti itu ya. Oke, dikasih bunga ya, disambut di bandara ya, sampai langsung disambut ya. Ini adalah banner Prudential ya, saya foto backup ya. Waktu itu jalan-jalannya tanggal 18 sampai 20 Agustus ya. 3 hari 2 malam, sudah benar-benar merasakan happy banget ya. Ini adalah name tag kenangan terindah ya di usia 20 tahun ya. Istilahnya masih fresh ya, masih muda banget tapi sudah dikasih jalan-jalan ya. Ini adalah sebuah prestasi yang benar-benar tidak bisa dibeli dengan uang, dan sejarah kalau sudah berjalan, sudah terbentuk, nggak bisa dihapus. Inilah kenyataan. Lalu ada sebuah cerita menarik ya, di mana saya kan vegetarian. Jimbaran Bay adalah seafood ya, dan di sana saya meminta pelayannya itu untuk membantu menyediakan cukup nasi goreng sama kecap gitu aja, nggak usah taruh apapun, nasi goreng sama kecap cukup, saya sudah bisa makan. Lalu diantarin di depan meja saya, dan saya ambil sendok garpu mau makan. Saya lihat sudah hampir masuk ke mulut nih nasinya, saya baru lihat kok ada udang ya. Vegetarian juga ada udang vegetarian ya, tapi udang vegetarian itu tidak ada kumis, yang ini ada kumis. Ya, lalu ada mata lagi. Saya lihat, loh, udang vegetarian Bali kayaknya lebih canggih ya, saya lihat ya, kayaknya lebih mantap ya. Saya lihat lagi, nggak berani makan, lihat lagi kok ada kaki tangan dia ya. Lalu saya ambil satu ke atas, saya tanya ke pelayanannya, ini udang ya? Dia jawab iya. Lalu saya tanya lagi, ini nasi vegetarian ya? Dia jawab iya. Ini udang benaran ya? Saya tanya lagi, dia jawab iya. Loh, udang benaran mana boleh kita makan untuk orang vegetarian? Dia baru kaget juga kan. Oh iya ya, dia baru tukar lagi ya. Jadi ini cerita menarik ya, di kala saya pertama kali jalan-jalan. Ada kawan saya di sana di Bali, dia ngomong satu tempat duduk, kita jalan-jalan di sini untuk senang-senang, kamu menyiksa diri, dia bilang gitu. Dikatakan itu saya sebenarnya juga nggak ada rasa apapun, karena ini pilihan hidup saya. Never mind, vegetarian ya, it's so fun, sudah sangat fun ya, tanpa harus ada hewan nih, makan hewan seafood. Sama halnya dengan saya menjalankan bisnis asuransi Prudential. Mungkin Bapak Ibu sampai detik ini ada yang sangat kontra dengan Prudential ataupun asuransi, contoh ya. Mudah-mudahan tidak. Ya never mind, saya tetap menjalani bisnis ini dan saya tekunin. Sampai detik ini satu-satunya bisnis yang saya jalankan hanya ini, Prudential, nggak ada yang lain. Saya mulai YouTube pun tanggal 11 Juli. Ya, tanggal 11 Juli saya mulai. Tujuan saya adalah supaya orang-orang lebih kenal saya secara luas. Tidak hanya seperti kata dalam tempurung, hanya di beberapa wilayah saja. Sekarang pandemik, kita nggak bisa melakukan lebih banyak aktivitas di luar. Ya mau nggak mau ya pinjam kekuatan YouTuber untuk mempromosi diri, membranding diri. Dan yang saya cerita adalah nyata, karena yang tonton semua orang. Nggak mungkin saya menipu-nipu di media sosial. Ya nggak bisa. Ya muka saya, foto semua ada, nggak bisa ya. Oke, berikut lagi. Ini foto saya di Hotel Discovery Bali ya.
di ranjang ya. Kenapa saya foto ini unik ya? Karena ranjangnya itu sangat empuk ya, saya sangat suka ya. Waktu berada di atasnya itu sudah benar-benar merasakan mau tidur ya. Lalu ada kawan saya, dia benar-benar lihai melihat kualitas barang. Dia tahu mengenai spray, mengenai ranjang. Dia bilang ini di atas puluhan juta ya untuk tempat tidurnya itu. Benar-benar luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah speaker kala itu ya, tahun 2009, Ibu Vera Hartono. Sampai detik ini ibu ini masih ada di Prudential dan sangat sukses. Bahkan lebih cantik lagi dibanding 10 tahun yang lalu fotonya. Inilah uniknya Prudential ya. Makin lama kita di bidang Prudential makin muda ya. Oke. Ini terakhir foto yang saya tunjuk. Orang-orang yang diberangkatkan Prudential ke Bali ya. Lihat teman-teman, begitu banyak. Dan saya berada di sini ya. Ini foto yang belum 100% jadi ya. Foto yang sudah 100% jadi ada ya, tapi saya harus cari. Tapi gak apa-apa, ini dulu ya. Banyak, pokoknya tujuan saya tampilin ini banyak orang yang sukses yang berhasil di Prudential. Banyak sekali. Dan ini foto 10 tahun yang lalu. Jadi masih ada perjalanan saya berikut di Prudential. 2009 usia 20 berangkat ke Bali. Tahun 2010 usia saya 21 tahun dikasih jalan-jalan ke Beijing, ke Cina ya, ke China. Sekarang nggak boleh ya, sekarang nggak boleh ke China dulu ya. Oke, dan selanjutnya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pingin hidupnya lebih baik, boleh silakan hubungi kontak di bawah ini. Kita boleh saling sharing, saling berbagi ya. Usia muda maupun yang sudah di atas 30, kita masih punya kesempatan untuk berkarya dan berinovasi kreatif, menata masa depan kita lebih baik di Prudential. Prudential menyediakan sebuah sistem yang terbukti dan mencetak banyak orang berhasil. Tentunya juga hidup kita bermanfaat buat orang lain, terutama nasabah. Ada nasabah yang pesan ke saya, ya ini benar ya, bukan ngarang-ngarang, ini benar. Dia ngomong ke saya begini, kamu harus panjang umur loh. Saya tanya kenapa? Kalau kamu mati duluan, dia bilang ke saya ya, kalau kamu mati duluan, siapa yang membantu saya urus asuransi? Dia jawab gitu. Terus saya dengan canda ngomong, banyak pak yang mau bantu. Pada saat seseorang itu, maaf ya, amit-amit ya, pada saat seseorang itu kena musibah dan mau klaim, agen yang benar-benar agen, istilahnya dia benar-benar mau jadi agen Prudential yang berhasil, dia pasti membantu urus. Kenapa? Karena bukti berbicara lebih kuat dibanding omongan. Pada saat nasabah mau klaim, disitulah detik-detik bukti berbicara bahwa asuransilah berperan penting dalam hidup kita. Dan klaimnya kalau sudah cair, kira-kira keluarganya, saudaranya, temannya, adiknya, kakaknya, suaminya, istrinya, ataupun anaknya, kira-kira mereka masuk gak? Masuk. Jadi teori yang di luar itu kadang menurut saya kurang tepat. Dia bilang pada saat klaim saya susah menghubungi agen. Salah Bapak Ibu. Justru kita mau klaim, agen lebih mau cepat-cepat mendekati dan mengurus. Kenapa? Pada saat uang itu cair, kepercayaan nasabah meningkat Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir mengenai hal-hal yang isu-isu yang gak benar di luar. Logika aja Bapak Ibu. Seorang agen yang bisa benar-benar sukses di industri asuransi, dia harus benar-benar bisa bermanfaat dan membantu masyarakat yang lebih banyak, dan dia bersifatnya adalah profesional. Ya, ini adalah kenyataan. Ya, oke, sampai di sini saja panjang lebar saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, bukan sengaja. Ini tujuan saya untuk berbagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Silakan komentar. Silakan komentar bagi Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan sesuatu juga. Terima kasih ya, thank you. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juni Antoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juni Antoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist.
Nah, ada tiga kategori besar: pinter asuransi, pinter komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pinter asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pinter komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton.